Halo Bor, apa kabar? Balik lagi di channel Harry Volt Ampere. Kali ini saya mau berbagi info teknik receh lagi. Bagaimana cara mengganti saklar yang ada pada rumah, saklar lampu yang ada pada rumah secara aman dan benar. Nah, saklarnya ini adalah saklar double ya. Jadi dia dalam satu saklar ada dua bottomnya. Jadi bukan saklar single. Nah, bagaimana cara menggantinya dengan aman dan benar? Oke, saklar kurang lebih seperti ini, saklar seperti ini. Nah, ini biasanya sih nggak ada di rumah ya. Ini adanya biasanya sih saklar klipsal begini biasa dipakainya di pertokoan atau di mall-mall ya. Nah, kebetulan di saklar rumah saya itu pakainya mereknya Bright atau kurang lebih sama kayak Broco. Bagaimana ganti saklar ini? Mengganti saklar Broco atau yang jenisnya Bright itu pakai yang model kayak gini. Secara mekanik sih dia sama, tapi secara pengoneksian dia ada agak beda. Yang kita butuhkan pertama siapkan dulu alat namanya test pen. Saya ambil dulu. Oke, alat yang kita butuhkan nih test pen. Fungsinya untuk ya kita tahu bahwa di kabel itu ada setrum atau tegangan dari sini dari test pen supaya aman. Sebelum kita ke prakteknya, intro dulu kan. Oke Bor, ini dia ini saklar mereknya Bright ya. Dia sama nih biasanya. Saklarnya itu bottomnya besar seperti ini nih kalau di perumahan-perumahan. Nah, Bright atau Broco dia sama nih, model saklarnya kayak gini. Nah, bedanya dengan yang tadi ya nih. Bedanya. Ya kalau pakai ini kayaknya lebih elegan aja karena bottomnya tuh kecil. Karena ini mau saya ganti. Ini juga bisa diterapkan ya kalau bor-bor sekalian mau ganti saklar yang udah rusak atau mau diganti. Kan saklar begini kan paling harganya sekitar 20 ribuan. Misalnya udah dol atau udah rusak pengen ganti sendiri, caranya kemungkinan sama saya mau ganti cara ini. Pertama kita buka dulu saklarnya. Dan baut di sini kita buka. Ini kalau udah kendor, satu lagi dibuka. Nah, kemudian kita tarik. Nah, oke, nggak kelihatan ya. Oke Bor, nah setelah dibuka dia tampilannya seperti ini di belakangnya. Nah, di sini kalau yang saklar biasanya saklar double itu terdapat 3 kabel. Ya, 3 kabel itu dia untuk menyalakan 2 lampu atau 2 item biasanya. Oke, kita jelasin ya. Di sini ada kabel warna biru, warna hitam, sama warna merah. Nah, biasanya di perumahan atau di instalasi rumah manapun, rata-rata itu yang namanya power itu atau yang namanya setrum itu dia kabel berwarna hitam. Dia biasanya tuh pakai kabel warna hitam untuk yang setrum. Nah, untuk yang namanya berwarna biru atau merah yang di sini itu adalah sambungan atau kabel yang berfungsi untuk menyalakan si item tersebut, si lampu tersebut. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui kalau si kabel hitam itu setrum, atau kita mau mencari dari 3 kabel ini yang setrum yang mana? Ya gunain alat namanya ini namanya test pen ya. Kenapa kita pakai test pen? Ya kita supaya aman. Jadi kalau misalnya bor-bor sekalian mau ganti saklar, itu wajib lah punya test pen kayak gini supaya nggak kesetrum. Nah, sekarang kita tempelin aja, misalnya nih di kabel warna biru. Nah, dia ada powernya nih, tapi ini dia posisinya sekarang lampunya nyala tuh kan nggak? Nah, lampunya nyala. Sekarang posisikan saklarnya di posisi off dulu. Ini posisi nyala ya. Kita posisikan saklarnya di posisi off.
Setelah saklarnya di posisi off, kemudian kita tes pen lagi warna biru. Cari kabel yang di posisi nyala atau di posisi off itu dia tetap menyala. Nah, ini warna merah. Warna merah dia nggak ada setrumnya. Nah, ini warna hitam. Nah, warna hitam ini always selalu menyala. Ini sumber setrumnya warna hitam. Jadi dia mau saklarnya kita mainin, kita matiin, kita nyalain, dia tetap nyala. Ini kan kalau misalnya yang dua kabel tadi yang warna biru sama merah, kalau saklarnya kita off dia off. Nah, sekarang kok posisinya saklarnya nyala, dia pasti nyala. Nah, tapi kalau kita off, dia off saklarnya. Yang biru tetap nyala karena posisinya on. Kalau kita off, nah dia tetap off. Nah, dari 3 kabel ini mana yang selalu nyala? Yaitu warna hitam. Mau saklarnya di off atau di on tetap nyala. Dia berlaku menjadi sumber power untuk menyalakan sebuah part seperti lampu. Oke. Ciri yang kedua, kalau pengen mengetahui mana yang kabel yang power itu, biasanya itu kalau di saklar yang power itu ialah yang ada jemperannya. Nah, lihat kabel hitam ini, dia masuk dalam satu lubang yang sama, dalam satu baut yang sama dengan jemperan. Lihat, ini ada powernya, ya kan? Fungsinya jemperan ini adalah untuk memberikan supply power atau setrum ke kabel yang berwarna biru untuk lampu kedua menyala, kayak gitu. Nah, sekarang gimana kalau bor takut misalnya? Wah, takut bang, itu ada setrumnya, nanti ke setrum. Gampang bor, sekarang ini kan ada setrumnya. Kalau bor pengen lebih aman lagi menggantinya, gampang. Sekarang setelah dibuka begini, bor lari aja ke MCB rumah bor. Lari ke MCB nya. Nah, ini kebetulan dari MCB saya nih, timer. Kemudian turunkan MCB nya. Nah, turunkan sebentar. Oke. Nah, setelah diturunkan, bor bisa leluasa nih megang-megang kabel ini. Tapi jangan lupa dipastikan lagi bahwa sumber setrumnya sudah mati. Nah, di warna hitam ini sumber setrumnya sudah nggak ada, udah mati. Nah, sekarang kita bisa lepas saklarnya. Bentar bor, kameranya saya taruh dulu. Oke, sekarang kita lepas saklarnya. Lepas. Kita pisahin kabelnya, kabel merah. Kabel berwarna hitam. Nah, kabel berwarna biru. Oke. Nah, dari ketiga kabel ini tadi yang sumber power utamanya yaitu warna hitam. Nah, warna hitam ini. Jadi, tapi karena tadi MCB-nya udah kita turunin, jadi bor bebas. Mau dipegang seperti ini juga nggak masalah. Tuh, pegang ini nggak ada masalah. Karena sumber utama yang dari PLN-nya udah kita turunin. Sekarang bor kita bisa ganti dengan leluasa. Nah, ini saklarnya nih. Ini mereknya Clipsal, ini mereknya Bright ya. Ya harganya ini bisa 50.000, ini 20.000. Nah, di saklar Bright dia ada 4 koneksi ya. Tuh, ada 4 baut. Nah, yang tembaga ini fungsinya untuk menjemper setrumnya. Yang tadi saya bilang kabel hitam itu pasti masuk ke jemperan ini, sumber utamanya. Nah, yang di sini dia nggak ada kabelnya. Sekarang bagaimana supaya bisa ini? Kita harus kupas kabel sepanjang 2 cm untuk menjempernya. Saya sudah siapkan. Nah, kupas kabel seperti ini, kurang lebih 2 cm ya. Oke, ini kalau kita matiin listriknya aman ya, makanya dipegang-pegang juga nggak masalah kalau ganti saklar. Kalau takut kesetrum,
Tapi pastiin lagi pakai alat ini, tes pen namanya. Nah ini kita pasang aja, jadi nggak boleh gini ya Bor. Jadi dia kan kalau yang di klipsal itu ada kayak gini tuh, ada yang bagian menjorok ke dalam, menjorok keluar. Kalau jumperannya di menjorok ke dalam semua. Kalau keluar, keluar semua. Jadi kita pasangnya menjorok ke dalam. Pasang lagi satu. Nah ini yang lubang baut pertama dikencangkan. Kelihatannya sih. Wah. Oke. Nah sekarang kita pasang di saklarnya. Nah sekarang yang kabel warna hitam ini kita masukin ke yang kabel yang ada jemperannya, yang tadi kita pasang warna kuning nih, yang menjemper deh. Nah kita masukin, kita gabungin satu aja, kita gabungin. Nah ini udah kita pasang, yang tadi kurang fokus ya. Nah kabel hitam masuk ke kuning, dia dijadiin satu sama kuning. Kemudian listriknya itu kita jumper ke kabel warna biru. Nah jadi si biru ini juga dapat power dari yang warna hitam sebenarnya. Oke sekarang kita tes, nyalakan dulu di MCB nya, nyalakan MCB nya. Oke. Nah caranya gitu Bor, jadi kita mau megang kabelnya aman kalau kita matiin dari MCB nya. Nah perhatikan nih tuh, jadi kabel hitam ini ada powernya, ada listriknya ya kan. Nah dia menjumper ke kabel yang kuning, tetap ada listriknya. Nah dan kita tes pen kabel merah ya, dia posisi saklarnya off. Sekarang kita nyalakan. Nah kabel merah posisi saklarnya on. Nah dia lampu, larinya ke lampu. Oke kalau kita off, maaf ya saya sambil megang HP soalnya, jadi videonya agak ini. Nah dia bakal off, dia nggak nyala. Sama yang biru juga kayak gitu, kita on kabel biru, nah dia ada, kita off, nggak ada. Nah kalau udah dirasa benar baru kita pasang kembali Bor, kita pasang kembali, kita tutup, kita rapatkan. Oke Bor, setelah dipasang tinggal kita uji coba, kita uji coba saklar. Nah. Oke. Nah. Oke, yang ini buat saklar kamar mandi. Nah, buka ya lampunya. Oke, ini buat saklar kamar mandi. Nah, yang ini nih satu lagi buat saklar dapur. On. Oke Bor, begitu tadi cara kita ganti sebuah saklar ya. Mau yang saklarnya udah dol atau mau diganti sama yang jenisnya lebih bagus, caranya kayak tadi. Ya pastikan pertama sih saran dari saya,
Setelah kita membongkar saklarnya itu jangan langsung dipegang kabelnya, apalagi dipegang tangan secara langsung. Kita harus punya alat ini namanya test pen. Pastikan dulu ketiga kabelnya bahwa tiga kabelnya itu tidak ada powernya atau listrik, sehingga kita aman untuk memegangnya. Dan pastikan juga sumber powernya. Biasanya dalam saklar double seperti ini, mau saklar double, triple, atau yang sampai 6 sekaligus dalam satu saklar, itu sumber powernya biasanya satu atau dua. Kalau yang untuk yang saklar 2 seperti ini biasanya hanya ada satu sumber power di kabel warna hitam. Itu kode dari kelistrikan power itu untuk kabel warna hitam. Nah, kalau misalnya sudah di tes pen dan tahu mana yang ada powernya dan masih ragu untuk menggantinya tanpa mematikan MCB, ya bor bisa matikan dulu sumber power dari PLN-nya yang ada di MCB atau di KWH meter bor. Turunin aja dulu, ganti sebentar, baru nanti taikin lagi. Jadi proses penggantiannya bakal aman ke diri kita sendiri, safety-nya itu ada. Oke, saya tidak akan meminta subscribe kepada Anda. Jika video-video yang saya share bermanfaat, Anda akan melakukannya dengan sendirinya. Ya, terima kasih sudah menyimak, dan ketemu lagi di teknik-teknik receh yang akan saya bagikan di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.